Oke, selamat datang di channel Perpustakaan Cemara. Kali ini channel Perpustakaan Cemara akan membagikan bagaimana cara menginput data bibliografi atau data buku ke aplikasi Slim. Langkah pertama adalah aktifkan dulu P-Senayan atau Senayan Portable. Untuk cara-cara pengaktifan P-Senayan silahkan dibuka di tutorial sebelumnya pada channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke web browser. Kita ketikkan localhost libnazir. Oke, ketika sudah masuk seperti ini, mari kita masuk ke aplikasi home-nya kan seperti ini nih, tampilan awalnya, tampilan di template awalnya kan seperti ini. Ketika sudah seperti ini, mari kita masuk ke dashboard-nya. Kita klik masuk dengan password admin. Kemudian passwordnya admin. Setelah masuk seperti ini template dashboard administrasinya. Setelah masuk di sini, pada tutorial kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengentry data buku ke aplikasi Slim ini. Langkah pertama adalah kita klik di bibliografi, kemudian tambah daftar buku. Nah, di sini silakan dimasukkan judul Bapak atau Ibu pengelola perpustakaan. Sebagai contoh, ini saya masukkan judul buku. Penanggung jawab biasanya kalau ini untuk koleksi repositori, mengentri koleksi repositori adalah penanggung jawabnya institusi. Kalau di buku kita kasih pengarang saja, misal seri rezeki, kemudian edisinya kita masukkan second edition. Ini info detail spesifik. Biasanya kalau Bapak Ibu punya kelonggaran waktu, silakan dibuka di bagian sampul belakang. Biasanya isi detail spesifik buku tersebut. Sebagai contoh, buku seri, buku edisi kedua, karya siapa gitu, karya Sri Rezeki bercerita tentang ibu. Itu sebagai contoh seperti itu. Kemudian pada pemerosan nomor kita kosongi saja. Nanti kita kasih nomor secara manual di langkah selanjutnya. Kemudian ke pengarangannya kita masuk Sri Rezeki. Ini perhatikan di sini nama orang bukan nama organisasi. Kemudian di sini statusnya pengarang. Bisa juga kita lihat bukunya. Kalau dari segi statusnya pengarang tambahan, penyuting dan sebagainya ditambahkan di sini. Pada saat ini dia adalah pengarang utama. Kita sisipkan di bibliografi. Oke, sampai berhasil. Kita close. Kemudian lanjut di bawahnya. Kemudian menentukan jenis bahan pustaka. Ini apakah teks
atau global, gini global atau apa dan sebagainya, slide. Di sini sudah ada banyak sekali, bahkan ada buku paketnya juga nih. Kemudian pada saat ini, pada buku kali ini kita pilih teks. Kemudian ISBN-nya dilihat di bagian sampul paling belakang. Di situ ada ISBN, silakan dimasukkan. Sebagai contoh masukkan ini. Penerbit sebagai contohnya Intan Pariwara, tahun terbitnya 2020. Kemudian tempat terbitnya kita masuk Klaten. Iya, deskripsi fisik bisa dilihat Bapak Ibu di cara menentukan ini adalah di cara menentukan ilus tab tinggi 25 cm ada di halaman. Di halaman sampul depan sampai dengan daftar isi itu ada angka Romawi. Romawi yang paling yang terbesar ditulis di sini. Kemudian 120 hal itu adalah halaman. Ilus itu ada ilustrasi. Apakah di buku itu ada ilustrasi enggak? Kalau tab itu adalah di buku ada tabel apa enggak? Kalau enggak ada tabel silakan dihilangi. Dan 25 cm adalah panjang bukunya. Ini sebagai contoh bukunya ini. Judul seri adalah anak judul atau apa ya? Judul seri. Judul seri adalah anak judul. Ya, kalau di perpustakaan biasanya anak judul. Nah, nomor panggil ini adalah diisi nomor klasifikasi. Sebagai contoh ini, subjeknya tentang 300 kelas sosial. KFA, kelas sosial. Di sini sebagai contoh sosial atau apa ya? Politik itu. Kemudian oke. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk klasifikasinya silakan dikopikan di sini. Ini dikopikan di nomor panggil di sini. Ya. Ini bahasa ditentukan Inggris apa Indonesia. Kemudian abstrak adalah tentang informasi dari buku tersebut, karangan singkat. Biasanya ini ada di belakang sampul buku atau resensinya. Barangkali Bapak Ibu punya resensi buku tersebut, pernah baca, silakan dimasukkan di sini. Kemudian ini gambar file, bisa diambil dari internet atau scan dari scanner Bapak Ibu yang punya dari kantor. Kemudian lampiran berkas di sini adalah buku PDF-nya atau buku versi digitalnya. Di sini sebagai contoh saya kasih nama judul buku, judul file, kemudian ini adalah berkasnya. Di sini ada beberapa macam. Biasanya sebagai contoh buku bahasa Inggris pelajaran itu ada 2 versi. Ada 2 versi digital minimal. Yang pertama adalah file PDF, yang kedua adalah file MP3-nya. Nah, di sini bisa dimasukkan di sini semua. Dan ini nanti kebijakan bisa diatur apakah mau di download, dilihat atau dan sebagainya. Nanti ditentukan, bisa ditentukan, tapi tidak dibahas di kali ini. Oke. Ini sebagai contoh ini yang saya upload adalah file PDF, saya unggah. Ini bekas lampiran, oke, berhasil. Kemudian ini sembunyikan atau ditunjukkan di objek, tunjukkan, kemudian promosikan ke beranda, promosikan statusnya. Kemudian untuk di sini kita biarkan default, kemudian disimpan.
Ya, muncul seperti ini. Setelah itu, oke. Ini belum selesai, Bapak Ibu. Ini belum selesai. Kita perbarui lagi. Kita menentukan nomor eksemplarnya, barcode eksemplarnya. Gitu. Kita edit. Ya, kita edit dulu. Nah, di sini kan masih kosong. Nih, kita masih kosong. Kemudian barcode-nya kita isi sebagai contoh ini. PP sekian, nomor inventarisnya ini. Sebagai contoh, lokasinya di My Library. Di lokasi rak nomor 3. Tipenya textbook. Kemudian status eksemplarnya tersedia, berarti boleh dipinjam, Bapak Ibu. Kemudian status tersedia, nomor pesanan kita kosongi saja. Ini tanggal pemesanan, silakan Bapak Ibu diisi. Tanggal penerima silakan Ibu diisi juga, kapan tanggal penerimanya. Ini agenda digunakan atau tidak, monggo. Sumber perolehan, apakah dari beli, hibah, dan lain sebagainya. Nomor fakturnya, tanggal faktur. Nah, ini harga ini untuk menentukan apabila nanti buku itu hilang. Sebagai contoh kita masukkan 50.000, kita tentukan satuannya rupiah, kemudian kita simpan. Oke, ya berhasil. Setelah sampai sini kita baru perbarui data. Nah, di sini Bapak Ibu sudah berhasil. Di sini kita lihat yang kita masukkan tuh, nama judul si rezeki sudah masuk, kemudian daftar di bibliografinya juga sudah masuk, kemudian di pelaporannya juga sudah masuk, total judul ada, total judul ada 2, kemudian jumlah eksemplarnya juga 2, total kopian juga ada 2. Oke, sementara itu dulu tutorial bagaimana cara mengentry data buku baru memakai aplikasi Slim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe di channel Perpustakaan Cemara dan bunyikan lonceng. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.